Markus pasal 8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 1, pada hari-hari itu, himpunan orang banyak itu sangat besar, tetapi mereka tidak mempunyai apapun untuk dimakan. Yesus memanggil murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Aku berbelas kasihan kepada orang banyak ini, karena sampai sekarang sudah 3 hari mereka bersamaku, dan tidak mempunyai apapun untuk dimakan. Dan jika aku menyuruh mereka pulang ke rumahnya dengan berpuasa, mereka akan pingsan di jalan, sebab beberapa dari mereka datang dari jauh. Maka murid-muridnya menjawab dia, dari manakah seorang dapat mengenyangkan mereka di sini dengan roti di padang gurun ini? Ia bertanya kepada mereka, Berapa ketul roti yang kamu miliki? dan mereka menjawab 7. Dan ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Lalu ia mengambil ke-7 ketul roti itu dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya diletakkannya di hadapan orang banyak itu. Lalu mereka pun meletakkannya di hadapan orang banyak itu. Mereka juga mempunyai sedikit ikan kecil, lalu ia memberkatinya, dan menyuruh meletakkannya juga di hadapan mereka. Maka mereka pun makan sampai kenyang, lalu mereka mengangkat potongan-potongan roti yang tersisa itu, 7 bakul. Mereka yang sudah makan itu kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruhnya pergi. Dan segeralah ia naik ke dalam perahu dengan murid-muridnya, lalu tiba di daerah Dalmanuta. Orang Farisi meminta tanda. Ayat 11, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus, meminta daripadanya suatu tanda dari langit untuk mencobai dia. Maka Yesus pun berkeluh kesah dengan sangat di dalam rohnya, dan berkata, Mengapa angkatan ini meminta suatu tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada suatu tanda pun yang akan diberikan kepada angkatan ini. Dan ia meninggalkan mereka, lalu naik ke dalam perahu lagi, pergi ke seberang yang lain. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 14, maka murid-murid itu lupa membawa roti, dan juga di dalam perahu itu mereka tidak mempunyai lebih dari 1 ketul saja. Dan ia berpesan kepada mereka, katanya, Ingatlah baik-baik, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, dan ragi Herodes. Maka mereka memperbincangkannya di antara mereka sendiri, katanya, ini disebabkan karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahuinya, ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu membincangkannya sebab kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Apakah hatimu masih keras? Kamu mempunyai mata, tetapi kamu tidak melihat, dan mempunyai telinga, tetapi kamu tidak mendengar, dan tidakkah kamu ingat? Ketika aku memecahkan 5 ketul roti untuk 5.000 orang, berapa keranjang penuh potongan-potongan roti yang kamu angkat? Mereka berkata kepadanya, 12. Dan ketika 7 ketul roti untuk 4.000 orang, berapa keranjang penuh potongan roti yang kamu angkat? Dan mereka menjawab 7. Dan ia berkata kepada mereka, Bagaimanakah halnya, sehingga kamu belum mengerti? Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 22, maka Yesus tiba di Betsaida, lalu mereka membawa seorang yang buta kepadanya, dan memohon dia untuk menjamahnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan menuntunnya keluar dari desa itu, dan sesudah ia meludahi mata orang itu serta meletakkan tangannya ke atas orang itu, bertanyalah ia kepadanya, Apakah ia melihat sesuatu? Orang itu memandang ke atas dan berkata, Saya melihat orang-orang seperti pohon-pohon berjalan. Lalu Yesus meletakkan tangannya lagi di atas matanya, dan membuatnya memandang ke atas, lalu ia dipulihkan, sehingga melihat setiap orang dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh orang itu pulang ke rumahnya, dan berkata, Jangan masuk kembali ke dalam desa itu, ataupun menceritakannya kepada siapapun di dalam desa itu. Pengakuan Petrus. Ayat 27,
Maka keluarlah Yesus dan murid-muridnya ke desa-desa di Kaisarea Filipi, dan sewaktu di jalan, bertanyalah ia kepada murid-muridnya, katanya kepada mereka, Kata orang, siapakah aku ini? dan mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Tetapi beberapa mengatakan Elia, dan yang lainnya mengatakan seorang dari nabi-nabi. Lalu ia bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? maka Petrus menjawab, engkau adalah Kristus. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan sangat, supaya mereka jangan menceritakan tentang dia kepada siapapun. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ayat 31. Lalu mulailah Yesus mengajar mereka, bahwa putra manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit kembali setelah 3 hari. Dan ia mengatakan perkataan itu dengan terus terang, lalu Petrus membawa Yesus besertanya, dan mulai menghardik dia. Tetapi Yesus berpaling serta melihat murid-muridnya, ia menghardik Petrus, katanya, Pergilah kamu ke belakangku, iblis, sebab engkau bukannya memikirkan hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia. Syarat-syarat mengikut dia. Ayat 34, dan setelah ia memanggil orang banyak mendekat beserta murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Barang siapa hendak mengikut aku, biarlah ia menyangkal dirinya, mengangkat salibnya dan mengikut aku. Sebab barang siapa hendak menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Sebab apakah untungnya bagi seseorang, jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikan orang sebagai pengganti nyawanya? Sebab itu barang siapa yang malu akan daku dan akan perkataanku, di tengah-tengah generasi yang penuh perzinahan dan dosa ini, maka putra manusia juga malu akan dia, apabila ia datang di dalam kemuliaan Bapanya dengan malaikat-malaikat yang suci.